Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 10 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian atau metode penelitian itu menjelaskan tentang segala cara atau langkah atau step by step dalam sebuah penelitian. Nah, adapun jenis penelitian yang bisa kalian pilih yaitu namanya penelitian kuantitatif ya, kuantitatif itu berkaitan dengan jumlah atau angka atau data gitu ya. Bisa diagram, tabel, grafik, prosentase, yang ada angka-angkanya lah gitu ya. Dan kedua ada jenis penelitian kualitatif atau kualitas. Ya, jadi tidak ada angka, hanya penyampaian keunggulan barang atau metode ya, jadi berupa narasi atau penjelasan. Deskripsi juga bisa. Nah, dalam sebuah penelitian bisa ambil dua jenis penelitian ini, jadi kuantitatif, kualitatif. Boleh. Salah satu saja juga boleh, monggo. Kalau pakai kuesioner nanti masuknya di kuantitatif, juga bisa di penelitian kualitatif ya. Kalau kuantitatif kan hasil data jawaban kuesioner dibuat diagram, nah bisa kan. Kemudian setelah membuat karya terus kita mengukur kepuasan atau karya kita itu sudah bagus atau belum, nah itu penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian itu banyak sekali macamnya, silakan dipilih. Kalau saran saya jangan cuma satu metode pengumpulan datanya ya, macam-macam saja. Jadi yang sudah umum itu ada eksperimen, jadi kalian melakukan sebuah percobaan berkali-kali, akhirnya kan dapat data itu, oh ini gagal, pakai ramuan A, B, C, gagal, berarti A, B, D, oh gagal juga A, B, F, A, B, G, nah dicoba terus itu supaya kamu bisa mendapatkan data yang banyak dari eksperimen. Studi pustaka ya sama dengan cara kamu mengumpulkan data berbagai referensi informasi, buku, jurnal, artikel, mungkin cerita dari orang lain dan sebagainya. Dokumentasi ini juga foto-foto yang kamu ambil sendiri atau kamu ambil dari orang lain. Habis itu kamu kumpulkan, kamu amati. Oh ternyata misalnya dari rasa sadar ya, ternyata di jalanan yang jauh itu, misalnya Sidoarjo Pasuruan misalnya, itu ternyata banyak sekali para pengendara motor itu yang capek dan tidur di pinggir jalan. Nah, difoto, cekrek, cekrek gitu ya. Jadi kamu punya data bahwa ini loh buktinya bahwa ada banyak orang yang kelelahan dalam perjalanan dan tidurnya itu di atas motor, ya, nggak di masjid dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pengumpulan data yang mendukung penelitianmu. Observasi ya. Observasi itu pengamatan langsung, ya kamu lihat langsung. Contohnya kamu berjalan-jalan di sebuah taman, kemudian melihat ada banyak orang yang mungkin berlarian. Nah, kamu hitung di situ, oh, ternyata di sana itu ada orang yang berolahraga sekitar 20 orang. Yang berlari itu ternyata hanya ada 10. Yang lainnya itu mungkin olahraga fisik, mungkin push up atau bermain atau bahkan duduk-duduk saja. Nah, itu kamu langsung melihat langsung tanpa harus tanya orang lain. Nanti langsung oh cek ya, oh ini segini, oh segini. Nah. Kuesioner ini juga penyebaran kuesioner berupa pertanyaan. Jadi kuesioner itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Kuesioner yang pertama itu berupa online, yaitu mungkin yang sering itu Google Form. Zoho juga bisa ya, Zoho. Google Form atau apalagi ya, sesuatu yang pertanyaan berupa online lah ya. Jadi kamu membuat sebuah pertanyaan online terus di-share linknya kepada orang lain mengisikannya sendiri. Nah, itu bisa. Yang kedua, kuesionernya berupa kertas. Jadi soal-soalnya itu kamu cetak, kamu fotokopi banyak, terus kamu sebar, orang lain yang menuliskan di kertas itu ya, langsung di kertas gitu ya. Dan yang ketiga, kuesionernya berupa sama nomor 2 tadi, jadi kamu bisa nyetak kertasnya,
Namun kertasnya itu tidak kamu berikan kepada orang, tapi kamu langsung menanyakan atau membacakan pertanyaannya. Misalnya, berapa umurmu? Oh, umur saya 16. Nah, yang menulis jawabannya kamu. Oh, 16. Namamu siapa? Muhammad Andi dan sebagainya. Kamu yang nulis kamu, Muhammad Andi. Nah, itu bisa. 3 macam yang bisa kamu lakukan untuk pengumpulan data berupa kuesioner. Berikutnya wawancara. Wawancara ini dilakukan semacam tanya jawab atau ngobrol lah ya, yang berkaitan dengan tema atau topik yang ingin kamu bahas. Wawancara harusnya kepada orang-orang yang ahli dalam di bidangnya. Jadi jangan sembarangan orang, misalnya kayak kamu membahas tentang polusi udara, yang kamu wawancarai artis gitu ya, nggak pas gitu ya. Ya kamu wawancarai misalnya dokter atau mungkin Pak Polisi gitu ya, bisa. Atau mungkin bahkan ahli cuaca kan bisa. Apakah pengaruh polusi itu tentang cuaca dan sebagainya. Itu wawancara. Jadi wawancara itu lebih ke tanya jawab langsung kepada narasumbernya. Bisa online, bisa offline, bisa telepon, bisa chat, bisa voice note, bisa video call, bisa apa lagi? Zoom. Nah, itu monggo. Wawancara itu terserah. Yang penting adalah ada tanya jawab langsung dengan narasumbernya. Oh iya, kuesioner itu minimal yang paling aman, yang mengisinya itu harus 100 orang. Kenapa kok 100 orang? Karena validnya sebuah data itu minimal ada 50 orang yang mengisi, 50 orang, 50 ke atas ya. Nah, ketika kamu menyebar kuesioner ini kepada 100 orang, itu kemungkinan besar tidak kembali 100 atau yang menjawab tidak 100 orang. Ya paling enggak berkurang menjadi 90-an, nah 90, 80, 95 gitu ya, atau bahkan 70 gitu ya. Jadi meskipun berkurang banyak tapi masih di atas 50, maka kuesionermu akan tetap dianggap valid. Nah, begitu. Berikutnya adalah mencari pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel. Nah, ini sama seperti studi pustaka tadi. Untuk alat, bahan, waktu, dan tempat ini juga perlu dicantumkan ketika melakukan metode penelitian atau yang dituliskan di metode penelitian ya. Jadi rencana, sekali lagi ini cuma rencana. Ketika kamu sudah merencanakan alatnya ini, bahannya ini, waktunya ini, tempatnya di sini, meskipun pas pelaksanaannya berbeda, tidak ada masalah ya, namanya juga berencana. Alat-alat dan bahan-bahan gitu ya. Silakan dituliskan apa saja yang diperlukan dan digunakan, yang nanti akan diperlukan ya pada saat proses penelitian. Waktu dan tempat, jangan lupa dituliskan hari, bulan ya. Kalau mau penulisan tempat, Ustaz saya mau melakukan penelitian di rumah, jadi jangan tuliskan rumah Ani, jangan, atau alamat rumahnya Ngagel, Tama, atau apa gitu ya. Nah itu nggak boleh. Tulis saja rumah peneliti gitu aja. Kalau misalnya di sebuah tempat laboratorium misalnya, laboratorium apa UNESA misalnya, atau mungkin laboratorium SMP negeri apa gitu. Dan tempatnya kamu sebutkan, boleh. Tapi kalau rumah pribadi atau rumah peneliti cukup tulis rumah peneliti gitu aja. Jangan alamatnya, jangan rumah saya, nah, jangan ya. Nah, ini juga alur metode masuk pada metode penelitian karena kenapa? Ini akan sangat penting atau sangat berpengaruh pada proses awal hingga akhir penelitian kalian. Jadi sekali lagi ini hanya rencana, tidak sesuai, tidak ada masalah ya. Nanti bisa diperbaiki ketika sudah selesai penelitiannya. Alur ini namanya flowchart ya, atau alur kerja biasanya gitu. Biasanya ini secara umum ya ada persiapan alat dan bahan, merangkai bahan, percobaan ke-1, pengecekan, atau evaluasi ya, finishing. Kemudian kalau gagal, mundur lagi, oh percobaan kedua, dan sebagainya, bla bla bla. Nah, dibuat sebuah alur seperti ini. Jadi ada arahnya, tanda panah, supaya nanti orang untuk mengetahui alur kerjamu tidak harus membaca seluruh bukumu, tapi cukup melihat alur yang seperti ini saja gitu. Baik, itu dulu tentang metode penelitian. Intinya adalah metode penelitian adalah rencana kamu
untuk prosesnya dari awal hingga akhir penelitian ini seperti apa. Jadi meskipun tidak sesuai, tidak ada masalah ya, karena memang ini tahap awal. Harus dilaporkan karena supaya ketika kamu proses penelitian itu bisa terarah, efektif, dan langsung mengena sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ketika kamu meneliti tanpa adanya perencanaan atau metode penelitian tadi, maka nanti kamu tidak akan bisa terarah penelitiannya sembarangan gitu. Misalnya, oh saya pengen nyoba A dan B. Nah, syukur A dan B. Kenapa kok harus A dan B? Kan bisa aja A dan C. Nah, itu ada alasannya dengan cara merencanakan metode penelitian tadi. Baik, selamat mencoba. Selamat bereksperimen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.